Baiklah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang poligami. Salah satu materi yang menarik menurut saya. Berbicara tentang poligami, ayat yang paling sering dipakai adalah An-Nisa, surah An-Nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nah, itu. Dari ayat inilah kegagalan paham umat Islam dimulai. Terutama laki-laki nafsu kuda black. Aduh. Bahkan ada juga yang mengistimbat ayat ini dengan kaidah usul fiqh. Al-aslu bil amri lil wujubi katanya. Asal pada perintah menunjukkan suatu kewajiban. Waduh. Kan di sini ada kalimat fankihu katanya. Fankihu itu kan fi'il amar. Perintah dong. Aduh. Cie gagal paham. Aduh. Ini gagal paham nih ya, ini gagal paham. Maka saya tidak heran kalau hari ini masih banyak umat Islam mereka beranggapan poligami itu sunnah. Padahal bukan sunnah ya. Kalau bukan sunnah apa dong hukumnya? Oke, mari kita bahas. Let's go. Sebelum kita masuk ke bahasan tentang poligami, ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang istri-istri Nabi. Di dalam kitab-kitab tarikh, dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa Nabi itu punya istri lebih dari 4. Ya, Nabi punya istri lebih dari 4. Ada yang bilang 9, 12, 11. 9, 11, 12 ya. 9, 11, 12. Kalau gitu yang benar yang mana, Bang? Semuanya benar tergantung penempatannya di mana. Yang bilang 9 ya, ketika Nabi wafat meninggalkan istri 9. Yang bilang istri Nabi 11 benar juga. Nah, kenapa benar? Berarti mereka tidak memasukkan Maryah Kiptiyah, tidak menghitung dia sebagai istri Nabi. Berarti dihitung sebagai gundik. Yang bilang 12 berarti memasukkan Maryah Kiptiyah sebagai istri Nabi. Maka istri Nabi 12. Jadi semuanya benar. Ala kulli hal semua benar. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah semua istri Nabi itu dinikahkan karena perintah Allah. Semua itu untuk kepentingan dakwah. Untuk kepentingan Islam. Saya misalkan Khadijah. Luar biasa pengorbanannya untuk Islam. Bahkan sampai-sampai ya hartanya habis untuk dakwah Nabi. Aisyah, seorang perempuan yang sangat cerdas. Bahkan hampir semua riwayat hadis yang bercerita tentang darah perempuan itu sumbernya dari Aisyah. Coba Anda bayangkan kalau seandainya tidak ada Aisyah. Di mana kita belajar tentang darah? Jadi semua istri Nabi itu dinikahkan karena misi dakwah. Ya, saya ulangi lagi. Semua istri Nabi dinikahkan karena misi dakwah. Bukan karena nafsu. Ingat itu. Lalu apa hukum poligami? Nah, ya poligami itu hukumnya mubah. Seperti Anda makan. Hukumnya mubah. Anda boleh nggak makan, Anda boleh nggak makan. Mubah itu ma la yusabu ala fi'li wa la yu'aqibu ala tarkih. Perkara yang dikerjakan nggak dapat apa-apa, ditinggalkan ya nggak apa-apa. Dan Anda juga harus tahu kebolehan di dalam Islam itu, ya kebolehan poligami di dalam Islam itu sebagai pintu darurat. Misal ada seorang suami hyperseks. Hyperseks ya Anda tahu sendiri lah ya. Kalau nggak tahu ya cari aja di Google. Hyperseks adalah. Nah, orang-orang yang hyperseks daripada dia berzina, mending poligami. Atau contoh lain, ada seseorang istrinya lumpuh. Karena lumpuh dia tidak bisa melayani suami, dia tidak bisa ngurus rumah tangga, anaknya sudah tidak terurus, nggak ada yang nyuci piring dan segala macamnya lah. Dalam kondisi seperti ini barulah poligami. Artinya apa? Poligami itu pintu darurat. Yang namanya pintu darurat tidak akan dibuka kalau tidak ada kondisi genting. Oke, terkait dengan ayat di atas yang saya bacakan tadi, asbabun nuzul ayat tersebut itu turun untuk membatasi poligami. Bukan perintah untuk poligami, bukan. Pada zaman itu, orang Arab tuh udah biasa punya istri 5, 10, 50, 100, bahkan tidak terbatas. Sesuai kemampuan. Nah, setelah Islam datang, Islam mengangkat harkat martabat manusia. Akhirnya dibatasi hanya 4. Ketika ayat itu turun, para sahabat yang istrinya lebih dari 4 diperintahkan cerai oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagi Anda yang beranggapan poligami itu sunnah, atau Anda yang berpoligami karena ingin ikut sunnah Nabi, Anda sudah kehilangan legitimasi.
Karena poligami hukumnya bukan sunnah tapi mubah. Kalau Anda betul-betul ingin ikut sunnah Nabi, silakan, banyak sunnah Nabi yang bisa kita ikutin. Duha, tahajud, itu bagi kita sunnah, bagi Nabi wajib. Kalau Anda istiqomah tahajud, derajat Anda akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya, Anda poligami itu pengen ikut sunnah atau ikut nafsu. Itu dia. Bahkan terkadang yang lebih lucunya lagi ya, ada orang poligami katanya mau ikut sunnah Nabi. Dia niatnya ikut sunnah Nabi, tapi sholatnya bolong. Gimana itu guys? Yang sunnah dikerjakan, yang wajib bolong-bolong. Aduh. Sudahlah, akui saja. Ya akui saja kalau saya poligami karena nafsu. Udah selesai. Gak usah bawa-bawa agama lah ya. Jangan berdalih ikut sunnah. Oke, saya kira demikian. Semoga Anda tidak emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.